Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rayputri Zahrani. Saya Echa Mayuti. Saya Aliatul Jannah. Saya Rafiq Fauzan. Saya Yuandri Nokrian Saputra. Saya Geri Muhammad Alif. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan tugas wawancara. Kami wawancarai kedai nongki Bima Baim. Jangan lupa kesini ya teman-teman. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raya Putri Zahrani. Saya Echa Mayuti. Sebelumnya kami berdua izin untuk mewawancarai kakak. Ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dari kapan kakak mulai berjualan? Kalau dari awal usaha di kedai Nongki Bima Baim ini berdiri, awalnya itu di Februari 2024. Awalnya itu kedai Nongki Bima Baim ini cuman ada di jajanan Bima Baim. Di jajanan Bima Baim itu awalnya kakak cuma jualan menu pisang, temanya itu pisang kembung dan pisang crispy. Waktu itu juga belum ada container boots atau box jualan. Jadi itu tuh cuman bermodalkan apa namanya itu? Aplikasi. Bukan. Apa sih namanya? Gerobak jualan aja. Jadi setiap paginya tuh kakak berburu pisang dulu. Nanti bukannya itu kalau waktu awal-awal itu dari jam 3 atau bagda asar sampai di jam 10 malam. Jadi sampai di bulan akhir September ini mungkin baru sekitar 8 bulan. Jadi untuk dari jualan pisang sampai ke sekarang di kedai Nongki Bima Baim udah berjalan 8 bulan. Kalau kedai Nongkinya itu baru berjalan 2 bulan. Kalau kedai Nongki itu sekarang kita udah banyak menu, udah ada makanan kan, udah ada minumannya ya, ada milkshake, ada jus, terus makannya udah lengkap, ada cemilan pedas, manisnya juga, nggak cuma pisang. Berarti baru ya? Baru sekitar 8 bulan karena awal-awal kakak dulu merintis usaha dulu kan toko baju. Jadi daripada nggak ada kegiatan yang setiap harinya tuh bergerak apa ya gitu. Jadi udahlah berawal dari pengen jual pisang. Waktu itu kan juga ada viral pisang kembung kan. Nah, jadi di sanalah mencoba jajanan viral. Ya kalau yang awal-awal pisang kemarin kan inspirasinya itu dari TikTok gitu, dari marketplace. Jadi kalau lihat scroll gitu, pisang kembung enak nih dijadiin apa? Inspirasi usaha, apalagi itu tuh modalnya kan dikit, terus cari bahan-bahannya juga gampang. Kalau kayak pisang di pasar-pasar tuh ada, terus kayak bikin tepungnya itu bisa dibikin sendiri. Modal kita cuman lihat di TikTok, di YouTube, otodidak kan. Nah, jadi bisa dijadikan inspirasi di sana. Awalnya buka pisang di situ. Jadi karena cuman adanya pisang, timbullah inspirasi baru. Karena setiap hari kan nggak mungkin orang makannya manis-manis kan. Bikin apa lagi ya biar gantian, kayak misalnya yang satu sukanya manis, yang satu sukanya pedas. Jadi bisa satu kali berhenti di satu booth yang sama. Apa ya, dilihatlah dari daerah sini nggak ada yang jual kebab lagi, nggak ada yang jual kebab, nggak ada jual burger, terus viral lagi dimsum. Cobalah buka dikit-dikit gitu kan. Jadi inspirasinya itu memang banyaknya dari marketplace, dari scroll ke media sosial, ternyata yang viralnya itu, terus coba di tes pasarnya juga bagus. Jadi inspirasinya memang benar-benar dari media sosial. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Hari apa penjualan tertinggi dalam satu minggu? Ya. Kalau penjualan tertinggi rata-rata grafiknya tuh sama. Paling dalam satu minggu tuh punya satu hari yang memang kayak grafiknya itu turun. Kalau dalam satu minggu rata-rata grafiknya tuh nggak naik, nggak turun, nggak datar. Paling yang turunnya itu di hari Jumat. Karena hari Jumat kan hari pasar, rata-rata banyak orang-orang udah belanja jajanan di pasar, udah pada dunia udah dibawain pasar. Jadi rata-rata memang omset menurun itu di hari Jumat. Berarti pada hari itu yang omsetnya tuh jadi grafiknya tuh datar. Jadi di hari Jumat tuh sedikit menurun, dibilang menurun sekali enggak, tapi omsetnya tuh dari biasa turun gitu.
saingan dunia bisnis pasti banyak. Terus apalagi ya, mood, suka dukanya mood. Terkadang apalagi yang jualannya itu bukan anak gadis, bukan lajang ibu, seorang ibu gitu. Terkadang toddlernya nggak bisa diam, orang lagi ramai, jadi kayak ujiannya di situ. Terus yang kedua ujiannya itu terkadang kalau di sini kan yang jualan tuh nggak banyak. Tiba-tiba kalau kita jualan pisang, semua jual pisang. Tiba-tiba kita jual dimsum, semua jual dimsum. Terus apa ya? Jadi kayak nanti ada yang datang sini, Kak, kemarin kami beli ini Kak, ini kayak dibanding-bandingkan gitu. Sebenarnya nggak ada yang masalah kalau beli di sana, silahkan. Kan rezeki itu udah tertukar, nggak akan tertukar kan. Cuman yang jadi dukanya, yang belinya kemarin di sana terus datang, Kak, kan kemarin beli di sana terus kayak gini. Itu sih agak sedih aja, sebenarnya nggak harus dibahas. Jadi kan kalau mau jualan terserah mau jualan apa. Tapi yang kurang enaknya itulah jadi dukanya, kayak dibanding-bandingkan. Walaupun dia bilang kita enak dari yang lain, kan sebenarnya nggak harus terdengar bunyinya. Di sana kayak gini Kak, kakak kayak gini. Kita kan nggak tahu sebenarnya jujur apa enggak reviewnya orang kan. Tapi itulah suka dukanya tuh, apa yang kita jual orang lain jual, terus pembeli itu nge-review yang ke dia, entah apa review ke kita, entah apa review. Itu sih kalau di sini pribadinya Kakak ngerasa suka dukanya itu. Terus mood jadi seorang ibu sambil jualan, terkadang anaknya Mimi terus makan, jalan-jalan, sementara kita harus jualan kan. Nah itulah yang jadi mood paling buruk lah selama Kakak buka hampir 8-9 bulan. Baik, terima kasih Anda telah mengizinkan kami untuk Wawancara. mewawancarai. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang tidak mengenakan dari kami. Oke guys, jangan lupa mampir di warung Nongki Mima Baim ya. Dadah.